semuanya, di video ini aku mau ngebahas tentang beberapa perlengkapan yang perlu kita bawa saat terbang menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia. Nah, kalau video aku ini khusus di sektor perkilangan ya teman-teman, karena banyak banget yang request untuk dibuatin perlengkapan apa aja sih yang perlu kita bawa saat terbang nanti menjadi pekerja migran Indonesia. Oke, buat teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai habis ya pastinya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini yang perlu diperhatikan karena ini khusus perkilangan atau sektor pabrik ya, teman-teman. Nah, kalian sebelum berangkat itu cari informasi dulu di sosial media, terutama di Facebook. Itu pasti banyak banget yang nge-share kilang apa aja. Kalian bisa cari tahu, misalnya kilang Infineon atau Robert Bosch atau Canon. Kalian cari kilang yang kalian tuju. Yang perlu dicari itu adalah informasi tentang uniform atau seragam. Nah, setiap kilang itu uniformnya beda-beda ya teman-teman. Ada yang cuma t-shirt, ada yang cuma baju atasan kayak gini, terus ada juga ya lengkap t-shirt, baju sama celana itu sudah diberikan sama kilang atau uniformnya lengkap. Terus ada juga yang kerudung, baju sama uniform itu sudah disediakan sama kilang. Ada juga yang disediain tuh cuma bajunya aja, terus kerudungnya nggak disediain, atau rompi aja kayak gitu. Tapi pas sudah pasti itu ada uniformnya dikasih sama kilang. Nah, kenapa harus diperhatikan? Karena ya teman-teman, kalau kalian sudah cari info, misalnya kalian kilang kalian yang tuju itu uniformnya hanya dikasih atasan, baju atau t-shirt. Nah, otomatis kalian harus membawa celana buat bekerja kayak gitu. Jadi kalian bisa nyediain bawa celana khusus untuk bekerja itu sementara bawa 2 aja atau 3. Jangan lebih dari 3 ya, nanti kebanyakan karena masih pemula, bawa barang yang secukupnya saja. Kalau misalnya uniformnya sudah disediain sama kilang itu atasan sama bawah, celana sama baju, nah otomatis kalian nggak perlu bawa seragam atau perlengkapan untuk bekerja nanti kayak gitu. Jadi informasi tentang uniform itu penting ya. Kalian cari info. Kalau misalnya kerudungnya kalau kerudung itu ada yang dikasih, ada yang enggak. Jadi kalian kalau kerudungnya nggak dikasih bebas, itu kalian bisa nyediain jaga-jaga kira-kira bawa kerudung berapa nanti berangkat khusus untuk kerja kayak gitu. Kayaknya bawa 3 atau 4 aja itu sudah cukup sebagai pemula anak baru ya teman-teman, nggak usah bawa yang berlebihan karena untuk sementara, karena sampai sana nanti juga kalian beli lagi kayak gitu. Nah, jadi informasi tentang uniform atau seragam untuk bekerja itu penting. Kalian cari tahu dulu seragam kilang yang kalian tuju itu apa? T-shirt aja atau dari atas sampai kaki itu sudah disediain atau tidak. Beruntunglah kalian yang sudah disediain dari atas sampai bawah. Jadi kalian nggak perlu bawa barang banyak-banyak khusus untuk bekerja kayak gitu. Informasi selanjutnya yang perlu kalian bawa, yang pertama ya, karena tadi bukan yang pertama tentang uniform, itu hal yang harus kalian perhatikan dulu ya sebelum mencari pakaian apa yang kalian bawa. Jadi yang pertama adalah persiapkan baju tidur. Nah, kalau menurut aku baju tidur itu cukup kalian bawa 2 atau 3 saja. Karena apa? Untuk sementara kayak gitu. Karena sampai sana kalian juga pasti beli lagi.
Kalau misalnya kalian, terbiasa pakai baju tidur yang panjang, kalian bawa aja panjang. Kalau yang pendek, baju tidur pendek, kalian bawa aja yang pendek. Kalau misalnya kalian pakai tidur celana pendek, baju pendek, itu nggak apa-apa, kalian bawa 2 setel aja. Nggak usah banyak-banyak, 3 lah maksimal, nggak usah lebih dari 3 ya. Misalnya kalian tidur terbiasa pakai daster, bawa aja, malah itu lebih simpel ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin nggak betah sama panas, kalian bawa baju tidur yang pendek aja, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua adalah baju keluar. Baju keluar ini kalian cukup bawa 2 setel aja. Setel itu atas sama bawah ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak, nggak usah berlebihan. Untuk baju keluar misalnya kalian mau ke mall atau eh, perjalanan yang mungkin jaraknya agak jauh, sementara kalian bawa baju keluar 2 aja, 2 setel itu sudah cukup ya teman-teman. Untuk kerudung, untuk kalian yang berhijab itu nggak usah banyak-banyak, bawa 3 atau 4 aja ya teman-teman. Karena ingat di sini sementara dulu. Kalian kalau udah gajian pasti juga beli lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah pakaian dalam. Pakaian dalam untuk kalian sebaiknya bawa 5 setel, itu nggak apa-apa. Karena pakaian dalam itu kan sering gonta-ganti ya teman-teman. Jadi kalian bawa 5 setel nggak apa-apa. Karena memang kan kecil, jadi dia tidak terlalu memakan tempat saat dimasukkan ke koper kayak gitu. Untuk teman-teman yang terbiasa bawa pakai tank top, kalian bawa aja tank top, dua atau 3 itu cukup, nggak usah banyak-banyak. Kalau kalian tidak terbiasa atau tidak pernah memakai tank top kayak gitu, nggak usah bawa, nggak apa-apa. Karena itu hanya kebutuhan aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kaos pendek. Ini penting ya, kalian perlu bawa kaos pendek karena kalau di rumah lagi santai, kalian nggak mungkin kan pakai piyama panjang kayak gitu. Nah, kaos pendek ini kalian juga bawa terutama untuk perempuan. Misal mau masak atau lagi libur kayak gitu, atau mau jemur pakaian atau ke warung atau ke kedai kayak gitu, kalian bisa pakai kaos pendek, kaos baju pendek. Bawa 2 atau 3. 2 sudah cukup lah, untuk sementara aja 2 aja. Nah, selanjutnya adalah ada perlengkapan kaki ya teman-teman. Kalau kalian naik pesawat itu sudah pasti kalian pasti pakai sepatu. Nah, yang kedua kalian perlu bawa sandal jepit. Ini terlihat sepele tapi penting. Ya, sandal jepit itu penting, entah itu swallow atau meli, pokoknya sandal jepit itu penting, bawa aja 1. Yang kedua adalah sandal keluar, misalnya kalian mau ke mall, yang nggak nyaman pakai sepatu, kalian pasti pakai sandal kan. Nah, bawa aja 1, nggak usah banyak-banyak, nggak usah berlebihan. Jadi perlengkapan kaki, kalian bawa 3 ya. Yang pertama sepatu untuk berangkat, flight biasanya, yang kedua sandal jepit, yang ketiga sandal keluar. Nah, bawa 3 ini penting. Selanjutnya yang perlu dibawa adalah persabunan. Nah, kalian bawa sabun kalau misal sabun batang kalian bisa bawa 3. Kalau sabun cair kalian bawa 1 aja yang tanggung itu ya teman-teman. Terus odol, sikat gigi, sikat baju. Terus kalau kalian terbiasa pakai pewangi seperti Downy, pewangi pakaian kalian bisa bawa. Kalau kalian tidak perlu bawa ya nggak usah bawa, nggak apa-apa. Pokoknya perlengkapan persabunan kalian perlu bawa. Kenapa? Karena uang saku kalian saat sampai sini itu biar full untuk makan, bukan untuk beli perlengkapan. Nanti uang kalian ngepres,
buat beli sabun ini itu, terus buat makan kurang kayak gitu. Jadi bawa perlengkapan persabunan. Jangan banyak-banyak ya, hanya sementara untuk 1 bulanan lah kayak gitu. Jadi bawa sabun itu penting. Yang selanjutnya adalah tidak kalah penting obat-obatan ringan. Ini bukan obat-obat yang parah paru-paru atau apa, enggak, ini obat-obatan ringan. Kalian bisa bawa, ini penting ya, karena nanti di perjalanan kalian pasti capek, yang nggak terbiasa naik pesawat pasti kalian akan pusing, meriang, masuk angin kayak gitu. Terus naik bus, dioper perjalanan jauh, kalian pasti akan capek. Nah, kalian perlu bawa obat-obatan ringan seperti fresh care, terus antangin, tolak angin, terus mixagrip juga penting, terus obat penurun panas kayak gitu. Terus untuk kalian yang mungkin menambah darah itu bisa bawa obat penambah darah kayak gitu, mixagrip, terus minyak angin seperti minyak tolak angin itu penting. Biasanya banyak banget teman-teman itu yang belum terbiasa naik pesawat, dia pusing, mual di perjalanan kayak gitu. Jadi bawa obat-obatan ringan itu penting ya teman-teman. Selanjutnya adalah yang tak kalah penting, kalian bawa hanger baju. Entah itu berjaga-jaga ya teman-teman, di sini disediain atau enggak. Nah, kalian bawa aja 5 piece hanger berjaga-jaga, karena pasti pakaian yang kalian pakai sampai sini juga kotor dan kalian cuci kayak gitu. Biar sampai sana kalau nggak disediain hanger, kalian bisa jemur pakai hanger gitu. Jadi buat jaga-jaga. Nah, buat kalian yang punya payung lipat, kalian juga bisa bawa, apalagi kalau kalian pas terbang jadi PMI itu pas musim hujan. Jadi kalian nggak bingung nih mau ke kedai atau kemana itu hujan. Jadi kalian bisa bawa payung. Payungnya yang bisa dilipat itu ya teman-teman, kalian bisa bawa. Selanjutnya yang kalian perlu bawa itu adalah charger yang 3 biji, 3 gigi ya teman-teman. Karena kalau di sini tuh chargernya itu bukan 2 gigi tapi 3 gigi kayak gitu. Kalian bawa kepalanya aja, nanti bisa disambungin di USB. Ini penting, biasanya di perjalanan itu handphone kalian baterainya habis, mepet, mau mati kayak gitu. Jadi sampai sana nanti kalian bisa langsung ngecas kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa bawa handuk ya teman-teman. Handuk jangan sampai lupa. Jangan tebel-tebel lah, yang tipis aja nggak apa-apa, biar koper kalian itu tetap muat ketika di kasih sesuatu yang perlu kalian tambahin kayak gitu. Nah, kalau kalian mau bawa selimut juga nggak apa-apa, kalian bawa aja, tapi please selimutnya itu yang tipis aja, nggak usah yang tebel-tebel supaya nanti muat ya. Karena kalau di koper nggak muat, kalian bisa nenteng bawa tas kayak gitu. Kalau teman-teman yang terbiasa tidur memeluk guling, kalian bisa bawa boneka. Bonekanya itu yang kecil aja, nggak usah besar-besar, yang penting bisa buat temen tidur kayak gitu, nggak apa-apa, kalian bawa aja. Karena boneka itu kan bisa dipenyet gitu ya, jadi dia tidak padet, jadi dia bisa dikempesin gitu. Kalian bawa aja nggak apa-apa. Selanjutnya adalah perlengkapan make up atau perbedakan para wanita-wanita ya teman-teman. Ya nggak usah berlebihan, karena kita kan di sini bekerja ya teman-teman. Jadi make upnya yang sederhana aja, yang sesimpel aja, nggak usah berlebihan semua dibawa segala macam, nggak. Jadi make upnya yang sedikit aja kalian bawa, terus masukin di alat make up yang semacam bag kecil kayak gitu. Kayak buat wanita ini penting kayaknya ya. Jadi make up yang banyak itu nggak usah kalian bawa, yang penting-penting aja, karena sampai sini juga akan beli lagi kayak gitu.
Untuk ukuran koper ini sebenarnya bebas ya, boleh yang paling kecil, boleh juga yang paling besar. Tapi dengan tanda kutip, jangan sampai melebihi batas bagasi yang sudah ditentukan sama kilang, kayak gitu. Jadi, kalau sebelum kalian berangkat, itu alangkah baiknya kalian timbang dulu, koperku berapa ya? Kalau masih muat banyak, misalnya kalian bawa barangnya sedikit, sedangkan sisa, bagasinya masih banyak nih, kalian bisa tambahin sesuatu yang, bermanfaat di sana. Misalnya kalian mau bawa sambal kacang, atau roti, atau camilan, itu nggak apa-apa. Kalian masukin di koper, tapi jangan di kabin atas ya teman-teman, di koper aja. Karena kalau di kabin itu biasanya diperiksa, ribet, jadi masukin koper aja, kayak gitu. Oh iya, buat perempuan, buat kalian yang mau bawa tas kecil buat bepergian, kayak gitu nggak apa-apa, kalian bawa aja, masukin di koper. Bawa aja satu, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, karena di sini kita pasti akan beli lagi, kayak gitu. Untuk teman-teman yang mau bawa ransel kecil nih dibawa ke pesawat di kabin, nggak apa-apa, kalian bawa aja. Buat ada boneka kayak gitu nggak apa-apa. Oh ya, yang tak kalah penting adalah kalian bawa jaket supaya nanti di pesawat kalian nggak kedinginan ya teman-teman, karena biasanya di pesawat itu super dingin dan banyak orang yang meriang kayak gitu. Jadi kalian pastikan membawa jaket saat berangkat. Oke, itu aja beberapa perlengkapan yang kalian bawa saat terbang nanti menjadi pekerja migran Indonesia. Kayaknya itu aja sih informasi yang aku berikan buat teman-teman ya. Semoga teman-teman yang mau berangkat dilancarkan ya. Di perjalanan diberi keselamatan kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video aku hari ini.